日本の語ろう。Yang saya hormati Mas Yusron serta seluruh sahabat wartawan semuanya, baik yang ada di Jepang maupun terutama yang dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kehormatan bagi kita semuanya pada hari ini Kaisar Jepang Naruhito telah menganugerahkan bintang The Order of Rising Sun kepada Bapak Duta Besar Yusron, yang merupakan kehormatan utama, ya, bukan dari pemerintah tapi sebenarnya negara, dari negara Jepang kepada Mas Yusron. Ini harus dibedakan antara kaisar dan pemerintah, ya. Dengan kalau pemerintah Jepang memang setiap tahun juga memberikan penghargaan. Dari Indonesia hampir ada yang baru masuk dari tapi ini memang istimewa. Pak Yusron sebenarnya menerima penghargaan ini pada tahun lalu, namun demikian baru hari ini setelah adanya pelonggaran bisa menerima ini secara langsung. Beberapa warga negara kita pernah juga menerima penghargaan serupa ini, termasuk hari ini Pak Yusuf Kalla juga menerima. Sebelumnya ada Pak Sofian Wanadi, kemudian Pak Ginanjar Kartasasmita, orang-orang yang memang oleh negara Jepang atau Kaisar Jepang dianggap memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap kemajuan hubungan Indonesia dan Jepang. Terima kasih pada hari ini Mas Yusron, Dubes Yusron telah menyempatkan untuk berbincang dengan kita semuanya terkait dengan pemberian penghargaan dari Kaisar Jepang. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran teman-teman sekalian pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagaimana telah dijelaskan tadi oleh Pak Dubes Heri Ahmadi, saya baru saja menerima anugerah bintang jasa di Istana Kaisar Jepang. Jadi ini bintang jasanya dipakai ini bukan untuk nyombong-nyombong, tapi memang tadi habis dari Istana Kaisar kita langsung ke sini. Jadi inilah adanya, dan ada baiknya juga memang dipakai semacam begini. Jadi ada yang dikalungkan, ada yang ditaruh di sebelah kanan dan di sebelah kanan. Sebagaimana juga tadi telah dikatakan oleh pembawa acara, bintang ini disebut di Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star. Jadi tahun ini secara kebetulan ada tiga, bukan tahun ini, kali ini ada tiga penerima bintang jasa itu, yaitu Pak Yusuf Kalla, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan saya mendapat anugerah bintang jasa ini karena sebagaimana dikatakan oleh Pak Dubes Heri Ahmadi, ini adalah anugerah bintang jasa dari negara Jepang. Nah, jadi ini sifatnya itu bukan pemerintah, tetapi betul-betul oleh negara Jepang. Banyak memang kriteria yang mereka hitung untuk menentukan apakah menerima ataukah tidak gitu. Jadi tapi sejarahnya memang panjang. Setelah saya lihat juga, ternyata kalau dihitung dari awal saya datang ke sini, yaitu pada tahun 90, maka sampai pada hari saya menerima bintang jasa ini, maka panjang sejarah itu kurang lebih 32 tahun lamanya. Jadi tidak tiba-tiba memang menerima bintang jasa, tapi memang sejarahnya itu panjang. Saya datang ke sini dengan sebagai orang asing, sekolah di Jepang, belajar bahasa Jepang dengan terbata-bata mulai, dan kemudian juga setelah kurang lebih 13 tahun di sini, saya pulang ke Indonesia jadi anggota parlemen kita di sana, dan kemudian 10 tahun kemudian oleh pemerintah Indonesia ditunjuk untuk balik ke sini dan memimpin KBRI Tokyo. Nah, kemudian beberapa tahun setelah saya pulang, ternyata pihak
Istana Kekaisaran menetapkan saya sebagai salah satu dari penerima bintang jasa di Order of United Sun Gold and Silver Star. Jasa ini kan adalah kepercayaan dan sekaligus pengakuan. Jadi bukan hanya mengakui saya, tetapi saya sebagai bangsa Indonesia, itu yang paling penting gitu, bahwa kita putra bangsa Indonesia, warga negara Indonesia itu dihitung oleh Jepang. Jadi makna yang terbesar itu adalah bahwa diakui gitu. Dan alhamdulillah bahwa belum terlalu lama saya menyelesaikan tugas saya sebagai duta besar, karena saya berakhir itu tahun 2016, jadi kurang lebih 5 tahun lebih atau 6 tahun lebih yang lalu. Saya telah mendapat bintang jasa. Lalu saya tadi juga sempat berbicara dengan istri saya di Istana Kaisar, karena ada juga beberapa penerima bintang jasa itu yang sudah ada pakai tongkat, ada pakai kursi roda, dan saya masih sempat berkata, alhamdulillah badan masih sehat walafiat gitu, terima bintang jasa, sehingga atas dasar katakanlah pengakuan dan kepercayaan ini, itu kan juga menjadi memberi semangat bagi kita untuk berkontribusi secara lebih besar lagi bagi hubungan kedua negara ini. Dan tentu saya juga berharap bahwa bintang jasa yang diterima ini juga akan menjadi pendorong bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk berlomba-lomba kita katakanlah mencoba berkarya yang pada akhirnya juga akan berujung katakanlah pada anugerah bintang jasa atau apa dan seterusnya. Karena kembali juga di luar masalah bintang jasa ini sendiri, saya sebenarnya kali ini menerima penghargaan dari Jepang itu penghargaan yang kedua kalinya. Jadi dulu itu saya juga mendapat penghargaan bukan bintang jasa tapi gold medal, medali emas. Itu juga dari institusi Kekaisaran Jepang, dari Higashi Funinomiya Award namanya, itu yang saya terima. Itu ditulis, kalau dulu saya gantung di situ mas, di dinding situ piagamnya itu ditulis itu dianugerahkan atas jasa-jasanya di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi saya dulu sekolah S3 di sini. Saat itu saya menyanggah model keajaiban ekonomi Asia gitu. Saya katakan tidak ajaib ekonomi Asia itu, bahkan ekonomi Asia dalam bahaya gitu. Nah yang terjadi, walaupun tidak ada yang percaya dengan apa yang saya tulisan itu, dan hampir saya nggak lulus S3 itu, 6 bulan setelah disertasi saya itu diuji, krismon itu terjadi. Mungkin juga profesor saya merasa guilty feeling, diupayakanlah agar saya mendapat penghargaan itu. Jadi kalau bicara tentang kaitan dengan sejarah hidup saya, boleh katakan apa yang saya dapat pada hari ini semacam melengkapi barangkali cerita sejarah yang cukup panjang ini. Tentu saya juga berharap bahwa saya dapat berbuat lebih banyak lagi. Alhamdulillah badan masih sehat. Ya, berharap dapat berbuat lebih banyak lagi dalam memberikan kontribusi untuk kedua negara, Indonesia dan Jepang. Nah, jadi bercerita sedikit kalau bicara tentang konsideran yang diinginkan oleh pemerintah Jepang itu. Paling tidak, dulu saya pernah menjadi wartawan selama 9 tahun di sini, bermula dari penulis opini mulainya di Harian Kompas, kemudian juga akhirnya menjadi koresponden, akhirnya diangkat sebagai perwakilan Kompas di sini. Jadi selama 9 tahun saya menulis berita, menulis analisa. Barangkali juga itu salah satu yang diperhitungkan oleh Jepang, kontribusi dalam mengenalkan Jepang kepada masyarakat Indonesia itu, dalam mempererat hubungan kedua bangsa itu. Jadi sekali lagi saya katakan, saya tidak tiba-tiba bintang jasa itu saya terima, melainkan kalau dihitung dari awalnya itu 32 tahun ternyata ini prosesnya sampai bintang jasa itu didapatkan. Saya sendiri pun juga tidak menduga bahwa akan mendapat bintang jasa semacam ini. Saya baru tahu bahwa akan menerima bintang jasa itu pada sekitar bulan Oktober tahun lalu. Jadi pihak kedutaan Jepang di Jakarta memberitahukan resmi, dubesnya memanggil saya ke rumahnya, mengundang makan siang, memberitahukan bahwa saya menerima bintang jasa. Nah, sedianya pada saat itu upacara penganugerahan bintang jasa itu untuk saya akan ikut pada bulan November itu. Tetapi saat itu karena alasan corona,
kita harus karantina selama 2 minggu di Jepang dan harus karantina lagi 10 hari di Indonesia, sehingga totalnya 24 hari, terlalu lama, sehingga membuat saya akhirnya memutuskan lebih baik menunda saja upacara penganugerahan bintang jasa itu. Dan alhamdulillah pada hari ini, pada akhirnya penganugerahan bintang jasa itu telah terlaksana dengan baik. Sekali lagi saya merasa amat bahagia dan berterima kasih juga kepada pemerintah Jepang, negara Jepang, dan juga Kaisar Jepang, dan juga kepada tentu bangsa dan negara kita sendiri, karena saya sebagai duta besar dulunya tentu diutus oleh negara kita. Jadi saya juga berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Indonesia. Saya kira itu pengantar dari saya. Barangkali kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan wartawan, saya persilakan. Mungkin ini sedikit mirip dengan pertanyaan teman-teman saat wawancara Pak juga tadi terkait saat diberikan penghargaan kepada Pak Riza sendiri, bagaimana kondisinya dan bagaimana situasinya Kaisar Jepang saat memberikan penghargaan kepada Anda. Terima kasih. Iya, langsung dijawab. Ya, baik, terima kasih sekali atas pertanyaannya, Mbak Larasati, dia ya dari Tribun. Jadi begini, cukup banyak tadi yang menerima bintang jasa itu, tapi yang lebih banyaknya lagi adalah dari kalangan Jepang sendiri. Jadi orang Jepang sendiri, ya agak sedikit terpotong kepala, ya lagi ke bawah lagi, ya. Jadi yang banyak itu adalah orang Jepang sendiri, ada orang asing mungkin sekitar 20-an gitu. Jadi total mungkin ada sekitar 100 atau 80 gitu. Nah, tapi begitulah kalau ditanya bagaimana prosesi upacaranya. Tadi juga saya pernah ngobrol dengan Pak Dubes Heri Ahmadi. Jadi ini suasana corona memang banyak merubah situasi. Jadi idealnya itu akan ada audiensi dengan Kaisar, tetapi nyatanya tadi Kaisar tentu hadir memberikan sambutan setelah katakanlah kami menerima bintang jasa, di mana bintang jasa itu dianugerahkan oleh Perdana Menteri Kishida. Dan jadi kalau ditanya kontribusi apa, jadi karena dulu lebih banyak kontribusi itu dari segi media, saat ini pun juga saya masih tetap di media, walaupun bedanya itu adalah bahwa dunia memang sudah berubah. Saya punya YouTube, Mbak Sri Lestari. Jadi luar biasa Pak, nanti minta linknya ya Pak. Iya, jadi saya punya YouTube itu memang dikhususkan titik berat pada masalah Jepang. Jadi bincang-bincang tentang Jepang gitu, Nihon Kataro gitu. Jadi saya awalnya itu mencoba menulis pakai YouTube saya itu dalam 2 bahasa. Jadi kalau saya wawancarai Jepang, orang Jepang, sebagai misal Dubes Kanasugi, tentu saya wawancara dalam bahasa Jepang supaya pemirsa Indonesia mengerti. Saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau menerjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, ini kita buka rahasia ya, saya yang menerjemahkan itu. Jadi karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa ibu, saya pede menerjemahkannya. Karena dulu juga disertasi saya dan tesis master saya juga di dalam bahasa Jepangnya biasa nulis, tapi kadang-kadang tidak pede kalau saya harus menulis ke bahasa Jepang sebenarnya gitu kan. Jadi, misi untuk mempromosikan persahabatan itu akan lebih mudah. Ya. Saya bersyukur tadi sudah disampaikan Mas Yusron ini sekalipun sudah tidak lagi aktif di pemerintahan, tapi tetap juga melalui YouTube-nya mempromosikan Indonesia Jepang. Saya kira itu penting sekali karena justru tadi upaya untuk menyentuh sejatinya hubungan antara dua negara itu akan lebih kuat kalau hubungan antara rakyatnya lebih baik. Jadi itu yang saya kira mestinya kita bisa berkembang lebih baik, sehingga termasuk yang menjadi perhatian kami juga di KBRI, kami memang mendorong benar Arhan itu supaya bisa, dan kita bikinkan acara khusus untuk diketahui juga ketika sebelum Arhan di-hire oleh Tokyo Verdy itu
Instagramnya Tokyo Verdy hanya dilanggan kira-kira 20-an ribu. Setelah ada Arhan menjadi 400.000 lebih. Biasanya sebelum itu pertandingan di Verdy penonton 3.000. Kemarin minggu lalu sempat mencapai 12.000. Ini saya kira sesuatu yang sebenarnya kita bisa saling mengisi dalam konteks seperti itu. Saya juga sudah mengundang, tapi nanti menunggu kesempatan yang lebih baik. Ada penyanyi J-pop, Japan Pop, yang keturunan Indonesia Jepang gitu. Namanya Toma. Toma ini punya grup namanya Octopark yang sudah mulai menginjak bagus, dan ke depan saya yakin juga ini bisa juga kita pakai untuk menjembatani hubungan antara dua bangsa ini. Terima kasih sekali lagi, dan ini ada satu tambahan lagi yang Pak Yusron tadi belum menyampaikan. Putranya Pak Yusron, salah satu di antaranya lahir di Tokyo, jadi di rumah ini juga lah Pak Yusron membesarkan salah satu lahir di sini dengan cerita yang panjang yang saya kira pasti nanti pada kesempatan lain mungkin teman-teman bisa menggali lebih lanjut pengalaman sebagai duta besar. Pemberian penghargaan semacam ini menunjukkan saling percaya antara dua bangsa, dua negara, jadi pemerintah dan juga negara. Dengan demikian sebenarnya lebih banyak bintang yang diberikan dari kedua negara. Nihon no Kataro!